قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, di video-video sebelumnya ya kita sudah mengangkat tentang fatwa dari hasil Bahsul Masail di Pondok Pesantren Besuk di Pasuruan, Jawa Timur, yang menyatakan bahwa son horeg hukumnya haram, di mana fatwa tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan Pondok Pesantren Besuk Pasuruan, Jawa Timur, ya Pak Kiai Haji Muhibbul Aman Ali, ya pada tanggal 1 Muharram 1447 Hijriah. Ya. Paling tidak ada beberapa poin kaum muslimin yang melatar belakangi fatwa haram dari son horeg ini. Yang pertama, son horeg itu seringkali menjadi simbol syair fusak atau syiarnya orang-orang fasik. Ya, jadi son horeg itu menjadi simbol syiarnya orang-orang fasik. Kemudian mendorong percampuran antara laki-laki dan perempuan yang non mahram, atau kalau di bahasa syar'inya ya, namanya ikhtilat ya. Kemudian memicu aksi joget yang kerap disertai gerakan yang tidak pantas ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi alasan-alasan yang lain kaum muslimin ya. Banyak sekali kaum muslimin. Kemudian di video sebelumnya kita juga sudah mengatakan sepertinya Gus-Gus ini ya bakal menolak fatwa haramnya son horeg, dan ternyata benar kaum muslimin. Ya, kami lihat ada video dari channel Dodi Sefriyadi. Ya, ada Ikdam yang sepertinya nggak terima kalau son horeg itu disebut haram. Ya, katanya orang yang mempermasalahkan itu biasanya nggak ngerti kondisi sebenarnya. Ya, malah disebut tolol. Berarti Kiai Muhibbul Aman Ali, ya pimpinan Pondok Pesantren Besuk, yaitu disebut tolol sama Ikdam ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Kita putuskan rumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek tampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu, sehingga disebut dengan son horeg, bukan son sistem. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Ada atau tidak ada larangan dari pemerintah, sehingga hukum itu berdiri sendiri sudah. Jadi jelas ya, secara mutlak haram teman-teman. Itu fatwa dari hasil Bahsul Masail di Jawa Timur. Nah kayaknya Gus Ikdam nggak terima sama hasil Bahsul Masail ini. Coba kita lihat nih videonya Gus Ikdam. Iki cah tolol, kowe ora ngerti teori dakwah apa piye? Oh, cah tolol katanya. Cah tolol. Ya, jadi cah tolol. Pak Kiai Muhibbul Aman Ali itu cah tolol. Ya, nggak ngerti teori dakwah. Ya. Jadi dakwah itu boleh pakai son horeg. Ya, pakai son horeg yang geol-geol ya. Ada perempuannya joget-joget ya, perempuan joget-joget, perempuan laki-laki campur baur. Nah, itu nggak apa-apa. Itu teori dakwah kata Ikdam. Yang seperti ini teori dakwah. Dampak buruknya kepada masyarakat itu parah banget. Ada yang atap rumahnya orang sampai rusak. Ya, teori dakwah kata Ikdam. Ini hasil teori dakwahnya seperti ini. Ya, rumah warga sampai hancur gara-gara son horeg. Ya, belum lagi son horeg diiringi penari-penari yang ya wanita-wanita yang seksi. Ya, udah kayak diskotik berjalan. Ya, belum lagi ada bangunan yang ya bukan rusak
karena terkena getaran sound horeg, tapi memang sengaja dirusak karena sound horegnya mau jalan. Ya, jalannya nggak muat, ya lewat sebuah jembatan, ini videonya kaum muslimin ya. Jalannya nggak muat, ya sudah jembatannya dirobohkan. Demi sound horeg mau lewat, merusak fasilitas. Ini apa yang seperti ini dibela sama Ikdam? Bahkan yang mempermasalahkan sound horeg disebut tolol. Ya Allah, ini yang tolol yang mana? Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin ya. Video dari Ikdam tadi kaum muslimin ya. Lah nek koyo Mas Bring iki mek kok bully, koyo Mas David, koyo Mas Hendrik. Ah, bro kok bully tok yo malah anyel cah nom-nom. Iya, malah wing kepurel diunggah nih kabeh, malah kon nuduh kabeh. Oh, jadi mengundang sound horeg di pengajian itu strategi dakwah katanya ya. Cedeki gitu Gus, cedeki ngeten iki mengke matur ngene lho, SOP ini secara syariat iki ngene lho. SOP ini ngene iki wong wedok aja diunggah-unggah nih son, sing bener diunggah nih awake dhewe Mas Bri. Lah, ngonoan penak lho. Apa ini? Dadi wong wedok itu aja kok unggah nih son Mas Bri, wis to unggahno awakmu ae. Lah, luwih mengenal to, Pak. Mau diomongi ora nesu. Lah iki mek ngujat tok tapi angkei solusi. Lah kowe wareg tukang son yo bongko akhirnya nyambut gawe ini yo kuwi. Panggil terus ngoten. Ikdam ya. Pinter kalau membuat retorika kaum muslimin. Ya, supaya apa? Supaya majelisnya tetap berlangsung. Supaya majelis dia tetap rame. Karena majelis dia yang ramekan ya orang-orang seperti itu. Ya. Orang datang ke majelisnya Ikdam bukan untuk belajar, untuk seneng-seneng. Ya, untuk seneng-seneng. Artis yang datang untuk promosi, ya, memperkenalkan diri mereka, memperkenalkan lagu-lagu mereka. Ya. Mereka yang sudah mulai redup namanya naik lagi gara-gara datang ke majelisnya Ikdam. Ya, sound horeg juga begitu. Ya. Tempat promosi majelisnya Ikdam ini tempat promosi bagi orang-orang yang bergelut di dunia entertain. Ya, cuma Ikdamnya nggak sadar, ya entah nggak sadar, entah memang simbiosis mutualisme. Ya, majelisnya Ikdam tuh rame karena itu. Coba kalau majelisnya dibuat seperti majelisnya Gus Baha, ya, majelisnya para kiai-kiai yang alim lah, nggak laku, majelisnya nggak serame itu. Ya, majelisnya bisa rame ya karena jogetan boleh, bermusik boleh, laki-laki perempuan campur baur boleh, buka aurat juga boleh. Dengan alasan itu metode dakwah, merangkul semua golongan. Padahal itu namanya mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Melanggar larangan Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Nggak boleh mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Ini kan alasannya ngaji, ya pakai sound horeg boleh. Ya kalau soundnya ya dipakai untuk ngaji ya nggak apa-apa sih kaum muslimin. Ya namanya sound system. Yang diharamkan bukan sound systemnya, tapi konsep sound horegnya. Ya, sound horeg itu identik dengan apa? Suaranya yang di luar batasan normal, sampai gempar. Ya namanya horeg. Ya bahasa Jawa kan horeg kan sampai ya seperti gempa lah namanya horeg. Goyang lah. Ya, sampai horeg. Ya, atap rumah orang hancur, kaca rumah orang hancur, bangunan orang hancur. Ya, itu konsep yang nggak boleh sebenarnya. Kalau sound systemnya ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Sesuai dengan kebutuhan yang jelas, nggak boleh berlebih-lebihan. Ya, segala sesuatu nggak boleh berlebih-lebihan. Sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau lihat di majelisnya Ikdam ini semuanya boleh. Konser musik boleh. Ya, perempuan nyanyi di atas panggung ditonton laki-laki boleh. Kemudian reog, ya, penarinya perempuan ditonton sama Ikdam. Ya namanya penari reog kan nggak mungkin nutup aurat. Ditonton sama Ikdam, boleh. Lah kalau boleh semua, nggak usah ke majelisnya Ikdam. Ya, majelisnya Lady Gaga, orang bayar ratusan ribu, rame. Majelisnya Ikdam gratis, rame, wajar. Ya, majelisnya Lady Gaga, ya, perempuan nyanyi-nyanyi, ditonton sama laki-laki, ya rame, padahal bayar. Hah? Artinya Ikdam masih kalah sama Lady Gaga, masih kalah juga sama artis-artis perempuan itu, ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Ya, kelihatan sih dari ucapan-ucapannya kayaknya nggak terima ya kalau sound horeg ini dilarang gitu. Jangan terburu-buru menilai sesuatu yang belum benar-benar panjenengan ketahui.
Jadi Jangan terburu-buru menilai sesuatu yang belum Anda ketahui. Yang memfatwakan haram kan Bahsul Masail. Hasil dari diskusi Bahsul Masail, ada 50 pesantren tuh yang dilibatkan. Masa mereka semua nggak tahu tentang sonorek? ket mulai Mas Briwo, ket mulai Pak Heri, ket mulai Mbah Jo dulu, semuanya bilang ke kita itu niat ingsun ngalap barokah. Ngalap barokah. Sedoyo niku pengen ngalap barokah. Bahkan tadi siang kula ngobrol kali Mas Bri, akhir-akhir ini ada peraturan sound system dari teman-teman kita kepolisian, ada peraturan harus segini. Mereka juga mboten nggaito. Artinya apa? Menerima peraturan itu dengan lapang dada. Nggih pun mboten napa-napa Gus, penting kula ngeten iki tasik saged nyambut damel. Dadi di lembar-lembar mawon. Artinya apa? Jangan sampai dengan keberadaan sound system niki moro-moro jenengan hanya sekedar menghujat tapi tidak memberi solusi. Artosipun mek guru, mau kadang nulis sound horeg meresahkan, DJ meresahkan, tapi gimana kita Ya memang meresahkan sonorek karena banyak rumah-rumah warga yang hancur, rusak itu ya. Aduh, parah Ikdam pola pikirnya rusak ya, rusak pola pikirnya Ikdam ini. Ya, jadi kalau nanti sound horeg nggak boleh, ya mereka ini orang-orang cari rezeki dari itu, nanti kerja apa? Ya Allah Ikdam, mereka itu pengusaha sound horeg itu uangnya kan sudah banyak miliaran itu. Untuk buat sound horeg saja, sound system yang mereka buat, itu butuh ratusan juta. Mereka sudah punya modal, mereka sudah punya usaha sebelumnya. Kok masih bingung? Ini gimana cara berpikirnya nih gimana? Ya kalau memang mau usaha yang lain, ya usaha saja banyak yang halal. Usaha kuliner, jualan pakaian, jualan mobil motor bekas. Jelas. Lah ini sound horeg DJ naudzubillah min dzalik. Ikdam. Yang seperti itu kok mbok bela dam. Gimana modelmu mikir itu? Ya. Kok kamu mikir gimana nanti mereka kerjanya itu tukang sound? Dikira orang nggak ngerti biaya untuk membuat sound horeg seperti brewok dan lain sebagainya itu biayanya berapa? Biayanya itu ratusan juta itu. Ya, lightingnya, sound systemnya, ya belum lagi teknisinya, belum lagi untuk mobilnya dan sebagainya. Itu modalnya dia sudah ratusan juta bahkan miliaran. Artinya mereka yang punya sound system sound horeg itu bukan orang kere, bukan orang miskin yang bingung usaha. Ya kalau maaf ngomong ya kalau misal WTS ya dia terpaksa kerja jadi seperti itu karena nggak ada solusi yang lain lagi, itu masih masuk akal, mbok rangkul tapi ya dengan cara yang hikmah, nggak boleh juga dengan cara si Miftah itu ya, ngerangkul tapi kalau ngobrol perkataannya perkataan jorok ya. Itu nggak boleh, ya dirangkul yang bener, ya dikasih modal, ya seperti KDM itu loh, ya malam-malam keliling, ternyata ada orang yang menjajakan diri, ya sudah kasih uang, kamu pulang, nggak usah kerja lagi, ya kamu mau usaha apa, ya dikasih modal, itu seperti itu. Lah tukang sound horeg uangnya miliaran kok bingung, separah ya. Tapi ya memang Ikdam ini ya demi kemaslahatan majelisnya yang mengeluarkan perkataan seperti ini. Majelis dia ini kalau nggak memperbolehkan sound horeg, nggak memperbolehkan ya DJ joget nyanyi-nyanyi, nggak memperbolehkan laki-laki perempuan campur baur, nggak memperbolehkan ada biduan yang naik di atas panggung nyanyi-nyanyi, nggak laku majelisnya Ikdam, nggak laku ya. Dan memang seperti itulah di kalangan Aswaja. Majelis kalau majelis ilmu beneran itu nggak akan laku ya. Nggak akan laku kecuali ya cuma orang-orang tertentu saja yang mau datang. Ya seperti majelisnya Gus Baha. Coba majelis Gus Baha yang hadir berapa orang sih? Ya. Kalau memang niatnya cari ilmu, sedikit yang datang. Ya. Tapi kalau majelis yang pakai ketimpringan, pakai sound horeg, laki-laki perempuan campur baur, majelisnya seneng-seneng lah, maksiat lah, pasti rame. Ya. Contoh ya konser-konser solawatan. Ya, itu majelisnya rame semua. Ya, konsernya Ikdam, majelisnya siapa? Bahru Zamzami.
Ya, rame semua. Karena apa? Di sana bisa maksiat. Coba kalau di majelisnya Gus Baha kan nggak bisa maksiat, nggak rame, ya. Jadi sangat terlihat Ikdam ini nggak terima kalau sound horeg diharamkan, ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.